lebih mudah menulis di jurnal, aturannya lebih longgar begitu. Menulis di jurnal karena itu dibaca publik, seperti dokter dia sebut bahwa kan kita menulis di jurnal kan tentu nilai ilmiahnya tinggi untuk teman-teman yang mendapat angka kreditnya tinggi begitu ya. Cuman yang baca lebih sedikit sebenarnya kan. Yang baca lebih kalangan ilmiah walaupun mutunya tinggi, sementara kalau mau yang baca lebih banyak barangkali memang bukan di jurnal tempatnya, dan karena itulah WHO sangat hati-hati untuk membuat statement di jurnal apalagi menulisnya. Karena kalau statementnya dari wawancara ini dengan mudah bisa mengatakan oh saya ralat, tapi kalau sudah di artikel kan nggak bisa diralat lagi. Jadi itu motivasinya beda-beda. Nah, sesudah saya pensiun dua-duanya, waktu saya kembali dari WHO, itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah terus. Akhirnya saya menulis sejak waktu itu lebih banyak karena gara-gara COVID, dan sekarang keterusan. Ya. Prof, kayaknya ke-mute, Prof. Sebenarnya sih nggak ke-mute ya. Ke-mute semua ya? Enggak, Prof. Di saya terdengar tetap. Ya, di saya lancar. Gimana itu dia? Udah lanjut, Prof. Nah, jadi motivasi itu jadi modal utamanya, dan itu bisa berkembang sesuai perkembangan waktu dan beda-beda kepentingan. Nah, jadi sekarang teman-teman di Adset ini kan bisa macam-macam motivasinya begitu ya, bisa macam-macam motivasinya. Kalau mau idealis adalah menjelaskan TB ke masyarakat begitu supaya masyarakat lebih banyak tahu. Kalau mau kurang-kurangan idealis ya kita memanfaatkan pengetahuan yang ada atau memanfaatkan event-event yang ada begitu. Jadi ini poin pertama menurut saya soal motivasi yang penting. Ada komentar? Lanjut aja dulu, Prof. Lanjut aja dulu. Nah, tentu saja sebelum saya lupa, nanti ada 4 jenis cara menulis, 4 jenis menulis sebenarnya. Ini masih tulisan yang artikel biasa yang kita biasa buat. Tentu saja kita tadi kan disebut ini kebetulan tanggal 24 mau ada event ya di TB sedunia. Jadi kalau ada event, maka kemungkinan dimuat oleh koran lebih tinggi. Jadi begini, tentu saja pada waktu ini tulisannya masih kuning ini tahun berapa ini? Saya lupa ini, maka saya juga beberapa kali, beberapa kali mengirim dan tidak diterima, itu biasa. Memang sekarang saya sudah tidak ya, mungkin karena saya sudah terlalu tua, jadi kalau saya kirim ya praktis pasti mereka muat media mana. Tapi bahwa kalau nanti teman-teman mencoba mengirim, itu tidak dimuat, itu bagian dari kehidupan. Sama kalau kita submit ke jurnal, kan bedanya kalau submit ke jurnal kan dia oleh peer review, kemudian dikasih koreksi, perbaiki ini, perbaiki itu, balikin lagi. Kalau orang kan nggak begitu. Kalau kirim dia nggak muat, dia bilang aja nggak bisa dimuat, selesai persoalan. Jadi jangan putus asa begitu. Tapi kalau ada event besar seperti ini, maka kemungkinan dimuat memang lebih tinggi. Jadi kalau mau mulai mencoba ya 24 Maret bisa dulu. Tentu saja ini karena TB ya, hari TB kan event itu macam-macam ya. Jadi tadi misalnya hari ini contoh konkret aja. Hari ini ada kalau yang pejabat tentu ikut rapat kerja kesehatan nasional hari ini. Tapi hari ini juga beberapa media memberitakan tentang KLB difteri ya di Garut. Jadi saya tulislah itu KLB difteri dan Rakerkesnas, itu kan jadi nyambung gitu. Ada berita KLB difteri, ada berita Rakerkesnas. Jadi itu kemungkinan dimuatnya pasti akan jauh lebih tinggi daripada ujuk-ujuk saya ngomong kayak MDR-TB di tengah-tengah Rakerkesnas dan KLB difteri. Jadi kita mesti hubungkan dengan apa yang sekarang sedang hot-hotnya begitu. Jadi ini pertama adalah motivasi. Jadi gimana? Pertama adalah motivasi, kedua adalah momentum, cari waktu yang pas. Dan sekali lagi nggak usah nunggu 24 Maret, momentum itu bisa macam-macam. Kalau saya ingat waktu itu di Bantul katanya pernah ada disampaikan sekian ratus anak tuberkulosis positif, walaupun berita itu belum benar ya. Mungkin itu bukan data saat, itu data setahun gitu, tapi itu sebenarnya saat kalau mau menulis tuberkulosis seperti itu, karena ada cerita seperti itu. Atau ya walaupun kita tidak mengharapkan, itu kalau anak bupati atau anak anggota DPR tuberkulosis, nah itu hal yang quote and quote bagus untuk dipakai sebagai momentum menuliskan. Jadi memang selain motivasi, momentum ini jadi penting. Itu poin kedua ya. Nah,
poin ketiga, memang harus memilih media ya. Media mana yang kira-kira mau memuat begitu ya. Bisa lokal, bisa nasional, bisa dilihat lah mana, dan kita tahu media itu punya berbagai segmen begitu. Jadi silakan milih gitu. Juga pilihan hari ya. Pilihan hari ini juga penting karena cukup banyak media yang memuat, apalagi sebelum COVID, memuat berita kesehatan tuh lebih di saat-saat weekend, nggak di hari biasa. Hari biasa lebih ke acara artikel-artikel hukum kayak politik segala macam gitu. Jadi ini juga pilihan media dan pilihan hari ini merupakan 2 poin yang mesti dipertimbangkan juga kalau teman-teman mau mulai menulis. Nah, saya tadi sebut-sebut soal Ina Time kan ya. Jadi event itu sekali lagi bukan harus hari itu berproses, tapi ada Ina Time juga saya tulis. Ini saya tulis somewhere di sini, ini kecil banget. Bahwa ada Ina Time. Jadi ini triggernya. Dan Ina Time itu saya sebut, atau hari ini harus kita sebut di surat pengantarnya. Jadi kita kirimkan artikel dengan surat pengantar. Di surat pengantar bahwa ini saya buat karena sekarang sedang ada pertemuan Ina Time kepanjangan Indonesian Whatever Time yang sekian. Itu nggak usah ditulis di artikel, tapi ditulis surat pengantar ya, sehingga waktu si redaksi yang memutuskan untuk membaca, dia bilang, oh ini rupanya ada sesuatu yang sedang terjadi di Republik ini, sehingga itu pantas lah. Walaupun tulisannya jangan laporan Ina Time. Laporan Ina Time itu bukan kerjaan kita, laporan Ina Time kerjaan wartawan. Kita bisa ngomong soal, misalnya ini saya ngomong soal perkembangan penelitian. Dan kata-kata berkembang, sesuatu yang berubah juga selalu menarik untuk mereka, untuk media. Karena kalau cuma bilang bahwa TB nomor 2 di dunia itu nggak menarik. Tapi kalau kita bilang TB tadi nomor 3, sekarang jadi nomor 2, itu kan ada perburukan, walaupun kita tahu bahwa itu a matter of pengumpulan data, tapi harus ada yang bergerak, itu yang mereka mau, media mau. Dan kita bisa bicara sampai genomik, apalagi sekarang semua orang udah ngerti genomik kan. Jadi kita bisa bicara sampai sedetail, tentu saja nggak perlu dituliskan sekuen dari virusnya atau kuman secara lengkap, tapi bahwa kita ngomongin bahwa genomik itu seperti ini, itu perlu aja. Nah, kenapa saya tulis yang bawah ini? Karena sekarang kan koran yang kertas sedikit ya. Yang saya biasa isi itu biasanya Kompas, Media Indonesia, Republika. Si Republika ini sejak 1 Januari berubah jadi digital. Tempo juga saya tadi nulis di koran Tempo. Sekarang Tempo sudah jadi digital, si Republika juga jadi digital. Mereka masih menilai apakah dengan jadi digital itu konsumen yang baca masih banyak apa enggak. Tapi ya buat kita, karena kita harus langganan untuk bisa baca. Jadi kalau kita ngirim tulisan kita sendiri sekarang, saya ngirim tulisan saya sendiri ke Tempo atau ke Republika, maka saya harus langganan untuk bisa baca tulisan saya sendiri, kan jadi ngawur ceritanya kan. Sebelum saya lupa soal motivasi tadi, tentu saja motivasinya tidak bisa karena uang, karena ini nggak ada uangnya. Maksud saya, yang memberi uang itu cuma beberapa yang besar di Kompas, Republika, Media Indonesia. Dan uangnya juga cuma sekitar sejuta sekian kalau Kompas, yang Media Indonesia di Republika sekian ratus ribu. Jadi uang pasti tidak boleh menjadi motivasi, karena nggak ada artinya uang yang diterima. Oke. Nah, ini apa ini terus. Jadi momentum, balik lagi, ini kenapa saya tulis momentum, karena ini saya tulis pada waktu COVID lagi rame-ramenya, dan juga tadi kan saya udah nulis tuberkulosis dan COVID. Tapi karena ada COVID, maka dikasih versus ini membuat orang menjadi lebih menarik. Ini si Rakyat Merdeka juga agak itu ya, karena dia membuat judul suka-suka dia. Saya nggak tahu ada saya tulis apa enggak. Jadi minggu lalu itu ada hari Neglected Tropical Disease sedunia, NTD Day. Minggu lalu, 3-4 hari yang lalu lah, hari NTD sedunia. Jadi Neglected Tropical Disease itu kalau bahasa Indonesia kan penyakit tropis, penyakit yang terabaikan. Ya, jadi judul yang saya kirim ke mereka adalah penyakit menular yang terabaikan. Judul yang keluar di korannya, jangan abaikan penyakit menular. Kan nggak salah jadi sebenarnya kan. Cuman itu sebenarnya kalau kita mau agak dalam dari kacamata health policy, itu menunjukkan bahwa wartawan itu pengetahuannya juga terbatas begitu. Kalau wartawannya terbalik menuliskan penyakit penyakit menular terabaikan diganti oleh dia menjadi jangan abaikan penyakit menular, apalagi masyarakat umum. Jadi memang judul ini bisa
misleading dan kita tahu sekarang semua orang hanya membaca judul. Makanya TikTok, Twitter jadi top karena itu pendek. Kalau banyak seperti ini orang malas membacanya, kan begitu. Dengan bicara ini saya sengaja masukin 2 poin ini karena tentu saja mau seawam-awamnya tulisan, kita tetap harus menjaga secara maksimal mutu tulisan itu. Jadi, dan juga tentu ada sumber kepustakaan ya. Walaupun kita nggak tulis menurut Arnold dan kawan-kawan dalam kurung 2, itu tentu tidak kita tuliskan. Tapi kita, kalau saya sih, semua yang saya dari tulisan sebanyak berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, paling banyak 2 kolom yang pendapat saya. Yang 3 ini bukan pendapat saya. Karena kalau nggak ada pendapat saya, nggak ada pendapat penulis, nggak mau juga mereka terima. Itu kan kayak tinjauan pustaka. Itu mereka juga tidak mau. Mereka mau harus ada pendapat kita, harus ada asumsi kita. Tapi jangan terlalu panjang asumsi kita. Gitu ya. Kecuali kalau mau nyalain pemerintah, biasanya bisa. Tapi saya nggak gitu suka. Jadi sumber kepustakaan harus ada. Nah, ini contoh konkret saja ya. Jadi saya suka nulis seperti ini, dan akhirnya misalnya di FKU itu ada Electronic Medical Journal. Pemimpin redaksinya Prof. Saleha itu beberapa kali menghubungi saya. Dia bilang, Prof, itu tulisannya kan banyak kepustakaannya juga. Coba diubah sedikit, masukkan ke jurnal sebagai editorial, sehingga bisa dibaca oleh kalangan jurnal. Tapi ya gitulah. Jadi artinya sebenarnya kita bisa ubah tulisan dari jurnal menjadi tulisan populer, atau the other way around, dari tulisan populer menjadi jurnal. Tentu saja gaya bahasanya mesti diubah sedikit banyak, tapi jangan dianggap kalau menulis populer itu betul-betul nggak ada dasarnya, asal ngeblak aja begitu, nggak juga. Itu saya tidak begitu biasanya. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih mau. Oh ya, ini saya kira cuma momentum aja. Begitu ada cetar monyet, kita mau tulis dimanapun semua akan terima. Ini apa nih? Kompas, Republika, cetar monyet dia terima aja semua begitu, karena topiknya sedang hangat-hangatnya. Tentu saja isinya ini harus berubah gitu ya. Tapi bukan harus berubah, ini berbeda. Karena kan kita bisa nulis sebanyak apapun juga, dan mereka hanya mau terima 2 halaman, berapa kata tuh ya? Nggak sampai 10.000 kata saya kira. Jadi kadang-kadang kita nulis panjang banget, kita pecah-pecah saja untuk berbagai media. Ini juga sama, waktu hepatitis akut berat lagi tinggi-tingginya, kita ambil angle-nya di sini, angle di sana, angle di sini, dan ini sekali lagi perkembangan itu selalu menarik. Dan kalau hepatitis akut berat kemarin kan karena penyebabnya nggak jelas ya, itu membuat jadi menarik. Begitu juga kalimat waspada dan siap. Kalau koran seperti ini, Kompas, Media Indonesia, Republika, kalau dia mau mengubah judul, dia akan menghubungi kita dulu. Tapi kalau Rakyat Merdeka tadi memang dia ubah sendiri. Sido saya kira juga ubah sendiri ya. Tapi kalau yang lebih atas gitu katakanlah, mereka akan tanya kita dulu, ini ubahnya kalau kita ubah begini setuju apa enggak? Karena by person orangnya akhirnya jadi kenal sama saya. Sejak lama sebenarnya. Ini yang terakhir saya buat tentang digitalisasi pelayanan kesehatan. Ini stand alone. Nggak ada topik, nggak ada isunya. Jadi saya kirim aja begini, dan biasanya kalau nggak ada cantelannya apa yang terjadi, dia akan dimuatnya bisa seminggu 10 hari lagi baru dimuat. Tapi kalau kayak gini, dia akan muat hari ini dikirim, 2 hari lagi dimuat, atau besok langsung dimuat. Kalau kayak gini dia akan muatnya kapan dia mau begitu. Nggak ada, karena nggak ada sambungannya. Sayangnya sebenarnya sesudah saya kirim baru ada pengumuman dari Kemenkes yang akan mengubah aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat itu ya. Mestinya kalau itu dikeluarkan, dimasukkan di awal-awalnya itu, maka itu akan lebih menarik sebenarnya. Ini nggak ada sama sekali. Ini saya iseng-iseng aja menulis di salah satu weekend terus saya kirim gitu. Ini juga saya kira nggak ada apa-apanya nih, hanya menunjukkan bentuk yang lain. Nah, tapi semua ini adalah tulisan di koran. Kita tahu koran makin jarang sekarang, makin sedikit orang baca koran, jadi mau nggak mau memang kalau kita mau menulis harus ada kemungkinan tulisan-tulisan yang lain. Jangan hanya di koran, jangan hanya di koran. Ya. Ini masuk koran juga. Ini saya senang, ini karena ini waktu itu ulang tahun harian Kompas, dan dia sengaja memilih beberapa orang untuk, jadi tulisan yang lain kan saya buat karena sebagian besar dibuat sendiri tanpa diminta,
Tapi ini adalah mereka minta, judulnya juga mereka yang minta, gitu. Jadi kadang-kadang ini juga bisa dilakukan ya, bukan tidak mungkin teman-teman akan diminta oleh wartawan, ini lagi ramai tentang apalah begitu, tolonglah tulis, itu juga mungkin. Nah ini salah satu contoh di mana waktu itu Kompas meminta saya menulis tentang hal ini. Oh nggak bisa habis nih. Ini hanya menunjukkan bahwa tulisan itu bisa bukan penyakit saja. Artinya kita bisa lebar ke sana kemari gitu ya. Ini saya tulis pada waktu dulu ibu kota negara baru diumumkan yang Nusantara apa namanya itu? KN itu ya. Nah, ini karena Haji Hussein. Nah, ini yang saya bilang. Bentuk yang koran menulis kita mungkin senang karena kelihatan tulisannya begitu, tapi yang baca makin lama makin sedikit. Jadi akhirnya kita pakai bentuk lain. Saya bukan berpikir. Dari pengalaman saya bentuk itu ada 4. Satu yang koran tadi, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini di media online, mau Liputan 6, kayak detik.com, kayak Viva, segala macam gitu. Dan ini bentuk yang kedua adalah memang ini karena saya sering menulis, akhirnya dia bikin kolom khusus, bikin rubrik khusus ya, yang di sini namanya catatan Prof. Chandra, namanya kolom Prof. Chandra, namanya kolom pakar. Belakangnya dikasih nama. Jadi ini adalah bentuk lain daripada tulisan di koran yang juga bisa teman-teman kembangkan kalau memungkinkan. Nah, satu lagi yang juga disukai oleh media adalah kalau kita nyebut angka yang memang harus judul harus agak bombastis gitu ya. Ini kan di antara 10 negara maka Indonesia tertinggi. Jadi ada angka 10-nya, angka 5, angka 3 itu dia akan maksudnya angka baru berapa juga bukan soal angka ganjil genapnya begitu ya. Dia akan tertarik, akan lebih mudah dimuat kalau kalimatnya seperti itu. Dan ini ada target yang jelas bahwa ini harus eliminasi misalnya atau KLB polio harus berhenti 2000 sekian itu saja jelas. Nah ini sebenarnya nggak punya dasar apa nih. Ini habis rapat jam aja. Saya kira beberapa teman ikut jam, pas habis rapat jam maka saya tulis seperti ini dan mungkin ini dimuat lebih karena orangnya udah deket aja sama saya begitu ya. Nah, dia kasih gambar, ini pasti mereka yang kasih. Cuman yang mau saya kasih lihat adalah ini nggak kelihatan sini. Sini dia bilang hasil scan penyakit penderita paru-paru ini udah salah kan sebenarnya. Jadi ini bisa hal seperti ini bisa saja terjadi. Jadi kadang-kadang judulnya juga suka ngaco, kadang-kadang ilustrasinya ngaco. Ini kan bukan hasil scan, misalnya saja. Dan ini untung nggak terbalik, kadang-kadang terbalik nantinya di sini. Ya. Jadi kita mesti terima kalau sudah jadi. Nah, untungnya kalau dia online seperti ini kita bisa minta koreksi. Dan saya sudah berkali-kali mengalami itu. Kalau yang cetak begini, kalau yang seperti ini kan nggak bisa dikoreksi kan. Kalau sudah muat apa boleh buat. Tapi kalau yang ini kita bisa koreksi. Kita lihat, kita bilang itu salah. Tolong perbaiki dan mereka dengan senang hati akan segera memperbaikinya. Jadi ini bentuk yang kedua. Bentuk pertama koran, bentuk yang kedua online tapi ada kolom khusus nama kita bagaimana begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang berita aja. Jadi kalau yang seperti ini berita saja yang saya kirimkan ke berbagai media. Seperti saya tadi pagi sambil di mobil, terus terang aja. Mobil saya tadi pagi itu ada kuliah perdana di Universitas Yarsi untuk mahasiswa administrasi rumah sakit. Maka di mobil saya nulis tentang yang saya tadi bilang KLB difteri dan Rakerkesnas, dan barusan saya cek sudah dimuat oleh beberapa media. Tapi ini tersebar ke banyak media. Artinya semua orang yang ada dalam HP saya kirim aja ini. Dan biasanya beberapa dan ini isinya mereka akan tulis sesuai dengan maunya dia. Ini misalnya di sini saya disebut sebagai mantan direktur WHO, disebut sebagai pakar kesehatan. Ini nggak tahu disebut sebagai apa, jemaah haji kayak apapun. Jadi ini suka-suka dia mengolah, dan ini kalimatnya berubah dari kalimat kita diubah menjadi kalimat dia. Jadi ini bentuk yang ketiga dan mungkin yang lebih banyak dibaca justru yang seperti ini ya, selain yang TikTok dan segala macam itu daripada yang tulisan di koran. Tapi anyway, ini poin ketiga. Nah yang keempat adalah sebenarnya tulisan wartawan tentang kita ya. Ini juga mungkin dilakukan dan itu kalau saya beberapa kali pernah mengalami, saya coba cari. Ini tahun berapa ini? berapa itu saya nggak baca? 1999. Itu saya bicara tentang rokok banyak dan dia tulis di Kompas ini. Kalau ini nggak ada hubungan sama saya, tapi bukan jurnal kesehatan, tapi memang ini si Jawa Pos baru
minggu yang lalu cerita tentang after 60 dan sebenarnya dia ini kehidupan dia sudah 60 tahun begitu ya, cucu segala macam, jalan-jalan naik sepeda. Tapi kenapa saya masukkan di slide karena ini dia bertanya juga tentang kenapa rajin menulis dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bentuk yang keempat. Jadi pertama nulis, kedua nulis tapi dalam kolom pakar, yang kalimatnya adalah kalimat kita, yang ketiga mereka yang tulis dari berita yang kita buat, dan yang keempat mereka menulis tentang kita. Ini jadi ada 4 hal yang mungkin dilakukan. Nah, yang sekarang saya baru mulai, orang kan selalu katanya kalau sudah rutin, sekarang kan saya sudah rutin, jadi saya pikir oke lah, saya coba katakanlah dalam tanda kutip mencari challenge yang baru adalah menulis dalam bahasa Inggris. Menulis dalam bahasa Inggris untuk jurnal, semua sudah pernah bikin, semua sudah pernah diaccept oleh jurnal, dan semua sudah pernah menghadapi masalah dengan jurnal, tapi menulis dalam bahasa Inggris untuk Washington Post atau New York Post atau Jakarta Post gitu, itu cerita lain lagi ternyata ya. Jadi ini saya baru coba, saya kira baru 2 atau 3 kali saya nulis untuk koran berbahasa Inggris, bahasanya juga harus berubah. Untuk bahasa Indonesia sih mudah mengubah bahasa jurnal menjadi bahasa koran, tapi kalau bahasa Inggris dari pengalaman saya sih tidak semudah itu. Cuman nampaknya si redaktornya juga itu ya, ngerti bahwa kita bahasa Inggris kita nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau yang tadi saya bilang di Kompas Media Indonesia tuh, apa yang saya tulis tuh sama dengan apa yang ada di koran. Kalau ini dia benerin kayaknya grammarnya. Kalau grammarnya salah dia ubah-ubah sedikit gitu, bahkan kadang-kadang ada sebagian kata yang dia ubah-ubah. Dan judul ini semua dari dia. Oh ini sama, ini dari saya. Judulnya dari saya, tapi yang ini judulnya dari dia. Dia ganti judul saya, lupa judul saya apa tadi, dia ganti sebenarnya. Tapi sekali lagi kalimat-kalimat ini sebagian ada yang dia ubah, terutama grammar dia ubah. Bukan hanya grammar ya, cara kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris kan juga mungkin enggak. Karena kalau Jakarta Post dia minta yang American English kalau saya nggak salah. Nah, saya kemarin pagi diwawancara oleh SCMP, South China Morning Post, untuk berita yang seperti ini ya, seperti ini. Seperti ini. Oke, jadi kira-kira itu aja yang saya mau kesimpulannya, bagaimanapun nomor 1 motivasi. Teman-teman dengan acara ini mungkin ya salah satu maksudnya Jet Set ya, dari hasil penelitian yang bagus-bagus, yang keren-keren itu, bagaimana caranya supaya lebih banyak yang kita. Saya kira teman-teman sudah mengikuti perdebatan setahun atau 2 tahun yang lalu ya, kan nggak 2 tahun 3 tahun yang lalu memang tentang itu, tentang tulisan kita di jurnal Scopus itu hanya dibaca oleh kalangan tertentu. Memang harus ada mekanisme supaya jurnal itu bisa dibaca oleh masyarakat lain, masyarakat luas maksudnya. Jadi sedikit banyak harus ada memang motivasi idealisme, karena sekali lagi seperti saya sampaikan, nggak ada urusan uang di sini ya. Nah, untuk teman-teman semua Jetset, semua pengetahuan TV tentu sudah sangat dikuasai, sudah paling jago se-Indonesia tentu Jetset TV lah, siapa lagi kan begitu. Jadi sudah nggak ada masalah. Jadi kalau ada motivasi, ada pengetahuan, dan kalau artinya mau menulis dan pengetahuan sudah ada, tinggal ditulis saja. Nah, untuk mencari ide kadang-kadang, ya, jadi memang yang paling mudah adalah momentum yang besar, misalnya TBD apa segala macam, atau ada event-event, Ina Time, atau kedatangan jam, atau apalah begitu, atau mungkin bupati atau gubernur meresmikan apa yang berhubungan dengan TB begitu, atau ada kejadian-kejadian baru. Tadi saya contohkan, saya nggak sebut ya, sudah sebut tadi ada TB di Bantul misalnya, tapi juga saya ada tulisan tentang 4 bulan pengobatan terapi TB yang 4 bulan itu juga menarik untuk ditulis. Dokter dia dan teman-teman paru, saya hari ini dengar ada popcorn lung gara-gara vaping. Dan saya belum sempat baca, tapi tadi saya lihat sepintas. Nah, jadi kalau ada informasi bahwa dengan vaping itu bisa menjadi penyakit yang quote-unquote namanya popcorn lung, itu juga hal yang baru tentu saja untuk di Selain ide-ide seperti ini, memang harus diakui ada juga kita menulis karena media minta. Media itu bisa minta 2 hal. Satu, dia minta menulis the whole story begitu. Tapi bisa juga dia nggak minta menulis sebenarnya, tapi dia mau wawancarai kita. Yang saya cerita tentang South China Morning Post, misalnya dia wawancara tentang ibu kota negara yang tadi saya cerita. Tapi dia bisa minta kita wawancara tentang apapun juga. Dan
saya mengusulkan, tapi saya kira kalau teman-teman kan semua sudah jadi media darling juga di tempatnya masing-masing. Kalau ada permintaan media kita jawab ya. Artinya dia juga butuh bahan untuk media dia, tapi kita juga butuh untuk bagaimana menyebarkan informasi yang benar ke publik. Karena kalau enggak kita kan menyebarkan informasinya harus dari WA. WA yang sekarang seperti vaksin Pfizer yang dibilang bisa begini, bisa begitu, pimpinan vaksin Pfizer dikejar-kejar orang, itu kan, atau tadi masih keluar juga yang 170 saintis mengatakan vaksinasi COVID tidak benar, kan jawabnya di WA capek itu. Gitu. Ya, tapi saya mengusulkan kalau ada permintaan media, memang teman-teman menyediakan waktu lah untuk menjawab, dan kadang-kadang memang suka nyebelin, karena kalau yang nanya wartawan senior udah jago, tapi kalau yang nanya wartawan baru, maka pertanyaannya sangat mendasar begitu, yang dia nggak tahu hubungannya A dan B, tapi kita mesti jawab lah kalau saya. Memang harus dipilih topik-topik yang sedang in, tadi sudah banyak kita bahas dan ini disukai masyarakat. Jadi mungkin menarik dari kacamata ilmiah, tapi belum tentu disukai masyarakat. Nah, selain ada motivasi, ada pengetahuan, saya yakin semua dari kita, dokter atau petugas kesehatan, dokter saja, sudah biasa bicara kesalahan ke pasien, ke masyarakat, ke media umum, maupun di dunia maya. Ngechat di WA itu, kan saya yakin semua dari Anda punya WA grup SD, SMP, SMA. Selain WA grup yang universitas. Nah, di WA grup SD, SMP, SMA bukan tidak mungkin hanya sedikit yang orang kesehatan. Dan seringkali ada pertanyaan di situ, dan kita harus jelaskan. Jadi kita sudah jelaskan kepada teman-teman SD, SMP kita di dunia maya. Penjelasan yang sama bisa kita buat jadi tulisan kalau kita mau, sebenarnya. Jadi tulislah apa yang biasa kita bicarakan, tentu dengan dasar pengetahuan yang kental gitu ya. Dan kalau sudah ngirim ke media terus ditolak, ya apa boleh buat begitu, selalu saja berusaha. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa saya sudah beberapa orang bicara sama saya, dia bilang sayang juga nih Prof Chandra nulis-nulis begitu, nggak terlalu, apalagi sekarang cara menulis seperti itu. Jadi kita mesti lari ke TikTok, YouTube, katanya itu yang diikutin orang, atau bikin podcast gitu. Selain diikutin orang, si Atta Halilintar bisa dapat semiliar sebulan gitu ya. Jadi ini potensi lain mencerahkan masyarakat ketimbang 4 poin yang tadi saya bilang lebih tradisional, menulis artikel, kemudian menulis artikel di online, meminta pendapat dari media atau media kita, itu cara-cara yang lebih konvensional. Jadi saya usul Dr. Diah dan teman-teman barangkali pada minggu depan undang Atta Halilintar atau Ria Icis gitu, suruh ngomong bagaimana dia bisa bikin TikTok atau bikin YouTube sehingga orang begitu banyak, follower 2 juta, 3 juta orang, message kesehatan akan masuk. Itu jauh lebih bagus saya kira. Saya kira itu aja dari saya. Habis nih ya, lagi. Ya udah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sangat menarik ya. Kalau menurut saya tidak mau memberikan kesimpulan lagi karena Prof di akhir juga sudah memberikan kesimpulan ataupun rangkuman. Mungkin langsung saya persilakan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, kita ngobrol, kita lanjutkan ngobrol kita karena ini judulnya juga ngobrol. Siapa yang Ya, mau? saya boleh, Dokter Diah. Prof Chandra, luar biasa sekali, Prof. Ya, saya termasuk pengagum dan membaca artikel-artikel Prof. Sangat membumi, bahasanya tuh mudah dipahami. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Mungkin Prof mempunyai kelebihan dalam, saya ingat waktu Inatime yang lain sibuk mendengarkan Prof, tiba-tiba besoknya udah keluar tuh tulisan Inatime itu. Padahal kami sama-sama berada di Inatime, tapi beda kalau Prof ada sesuatu yang dihasilkan langsung yang bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, flow-nya ini loh Prof, flow kalimat-kalimatnya yang bisa membumi, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Tipsnya seperti apa? Kalau yang lain Prof sudah jelaskan semua dari motivasi sampai bahasa yang tadi dijelaskan keseharian di WA ke teman-teman SD bisa dijadikan tulisan, itu luar biasa sekali. Itu saja sih Prof. Sepertinya mengalir, cair, dan sangat mudah dipahami. Nah, itu tipsnya seperti apa? Terima kasih Prof Chandra. Ya agak susah juga menjawabnya, tapi saya bisa jawab terbalik ya. Jadi kan saya bilang saya udah mulai bahasa Inggris. Ya. Ternyata untuk mengalir bahasa Inggris itu nggak gampang.
gitu. Jadi memang harus ada apa ya? Kita kan bisa mengungkapkan satu hal dengan berbagai kalimat dalam bahasa Indonesia dengan mudah. Tapi begitu bahasa Inggris kita udah terbentur. Jadi memang ini kaidah-kaidah umum zaman mengarang SD kali, kita tidak mengulang kalimat, maksudnya idiom yang sama, misalnya juga tadi saya tulis misalnya, hari ini juga sedang dilakukan rakernas. Rakernas ini juga membicarakan, nah itu nggak boleh. Juga nggak boleh. Atau cara pengulangan seperti itu nggak boleh. Tapi itu kan cuma teknis. Saya kira justru yang lebih utama adalah kita atau sebagian kita tuh biasanya terpaku dengan penulisan jurnal, sehingga kita menulis sesuatu yang ada di jurnal secara baku. Tapi kalau ngobrol kita nggak terpaku apapun juga. Jadi kalau mau sih apa yang kita omongin, saya udah sebut sudah tadi, apa yang mau kita omongin itu yang kita tuliskan. Dengan cara apa yang kita omongin kita tuliskan, maka akan lebih mudah-mudahan sih lebih menarik buat orang membacanya. Dan kita punya kelebihan, semua orang bisa menulis apa yang semua orang bisa menulis apa yang dia ingin tuliskan, apa yang dia bicarakan. Tapi kita punya kelebihan karena kita punya ilmunya. Tuberkulosis seperti saya bilang dikuasai oleh jet set TB dengan sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman bicara tentang TB tentu udah yang paling jago se-Republik. Namanya juga jet set. Saya nggak tahu kenapa pilih nama jet set, serem banget gitu pesannya. Tapi itu kan salah satu cara untuk membuat dia lebih populer gitu kan. Nggak mau dibilang lagi kelompok pakar tuberkulosis udah terlalu biasa-biasa lah. Dengan mengubah menjadi jet set itu kan sebenarnya salah satu cara untuk menuliskannya juga dengan gaya yang lebih. Sorry nggak terlalu bisa menjawab pertanyaannya karena saya juga dari awal saya bilang saya susah juga memformulasikan apa sih sebabnya. Satu hal juga yang harus terjadi adalah bukan harus terjadi. Yang terjadi pada saya punya aktivitas sekarang relatif rendah. Jadi karena aktivitas relatif rendah makanya saya bisa lebih banyak waktu buat menulis. Saya waktu pulang dari India selesai tugas di WHO itu COVID lagi tinggi-tingginya dan saya punya SIP dan apa satu lagi? Yang dari STR. saya punya STR udah mati. Jadi saya pikir, saya udah sempat ngubungin Aris itu, ini gimana memperpanjangnya, cuman karena COVID itu nggak, lama-lama saya nggak perpanjang SIP STR ya udah, jadi saya nggak praktik juga akhirnya begitu. Mungkin salah satu sebab jadi saya sering menulis juga antara lain gara-gara. Tapi memang sebelum ini, pada waktu saya sedang jadi dirjen sedang tinggi-tingginya, aktivitas saya itu juga saya menulis. Jadi sedikit banyak agak-agak ya kalau saya bilang kecanduan salah juga barangkali ya, kecanduan sih enggak juga, candu sih enggak banget, tapi ya mungkin gabungan antara banyak waktu, senang menulis, tapi juga harus ada niat untuk menjelaskan kepada masyarakat. Satu lagi sebelum saya lupa, kadang-kadang persepsi yang salah di masyarakat, kita gregetan kan dengan persepsi yang salah di masyarakat kan gitu kan. Ya kalau ngomong tuberkulosis ini saya pada waktu itu masih sempat juga dengar orang bertanya ke saya tentang minum air kelapa bisa menghilangkan gambaran putih di foto ronsen. Itu kan masih keluar sudah seperti itu kan. Gregetan jawabnya begitu. Jadi kita tulislah kalau itu air kelapa itu bagus buat minum, buat seger, nggak ada hubungan sama gambaran di foto ronsen. Jadi memang harus ada berbagai motivasi ya. Saya sih lebih khawatir tentang motivasi. Kalau soal cara menulis sambil jalan pasti bisa lah semua. Saya yakin itu. Oke, silakan lanjut yang lain. Langsung saja menyebutkan nama kalau kali-kali semua udah paham. Enggak, Prof. Saya sebenarnya ingin bertanya, Prof. Jadi saya sering diminta wartawan, tapi nggak cukup pede untuk nulis. Jadi biasanya akhirnya pernah satu media meminta tulisan tentang COVID waktu itu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak pandai menulis, nggak pede kayak Prof. Akhirnya dipandu dengan pertanyaan, gitu. Dipandu dengan pertanyaan, lalu saya jawab. Terus memang akhirnya dari jawaban itu dibuat jadi tulisan gitu. Tapi akhirnya kebiasaan tuh seperti itu, Prof, nggak pede-pede. Apa males ini ya, Prof? Akhirnya beberapa kali akhirnya muncul juga wajah saya gitu di media, tapi tetap yang menulis adalah jurnalis. Nah, itu mungkin kelemahan saya ya, Prof ya. Jadi kurang percaya diri untuk bisa membahasakan dalam bentuk tulisan di media.
Ada Jadi sebentar, soalnya ini juga banyak terjadi pada saya. Jadi kadang-kadang saya nulis karena saya kepengen nulis. Tapi kadang-kadang saya ditanya wartawan. Jadi dan dia nanyakan 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang saya bosan, saya suruh dia telepon. Tapi kalau saya jawab 5 pertanyaan itu, maka selain saya jawab ke dia, itu bahan jawaban saya itu saya gabung-gabung jadi satu tulisan itu. Nggak usah oh bikin baru lagi. oke Prof. Tahu udah capek-capek jawab begitu. Iya Prof. Yang manfaatkan jangan cuma satu, kita gabung-gabung jadi satu tulisan, itu jadi tulisan. Mungkin nggak tulisan besar ke Kompas, tapi itu bisa jadi satu tulisan untuk liputan6.com atau detik.com dan sebagainya. Oke. Ya. Dan karena kita ini petugas kesehatan, tentu kita harus menghubungkan dengan kesehatan ya. Makanya saya tadi lupa mau ngomong. Jadi pada waktu saya umroh yang 3 minggu yang lalu, saya nggak berani bicara tentang bukan di situ, saya nggak berani bicara tentang tawaf wada perlu atau nggak perlu. Saya nggak mau masuk situ. Tapi saya bicara bahwa selama kita umroh, ternyata antibiotika tadinya waktu saya dulu masih sering ke Mekah itu, kita bisa beli obat apa saja di Mekah dan Madinah itu. Sekarang nggak boleh beli antibiotika. Oh, Nah, itu buat saya itu hal yang menarik. Dan itu akhirnya kita bilang rupanya dia mau mencegah AML terjadi sehingga sekarang antibiotika nggak boleh dijual. Padahal dulu mau beli apapun juga bisa. Jadi kita ambil aspek kesehatannya dan saya kadang-kadang suka agak apa namanya itu suka apa? memamerkan diri itu apa namanya? Oh, narsis, Prof. Narsis. Jadi Zaman kini anak foto narsis. yang saya buat di Masjidil Haram itu bukan foto depan Ka'bah itu gunanya buat saya dan keluarga. Foto kan di Masjidil Haram itu ada klinik. Semua udah tahu kali barangkali kan. Nah, foto yang di klinik itu saya kirim ke media. Bukan foto di depan Masjidil Haram pakai ihram itu mah buat anak cucu, bukan. Yang dikirim ke media adalah foto yang di depan klinik yang ada di Masjidil Haram. Klinik itu ada beberapa kan di Masjidil Haram. Begitu juga di Arafah. Saya lagi jalan ke Jabal Rahmah, ada klinik, saya fotonya di situ, dan itu yang dimuat oleh media. Karena ya kita mesti konsisten balik ke sehubungan dengan itu, saya lihat ada yang nanya, tapi sebelum itu, kan tadi saya terakhir cerita tentang bagaimana sekarang orang lebih banyak memanfaatkan Twitter, TikTok, podcast, dan sebagainya. Salah seorang guru besar kita juga, jadi gini, saya suatu waktu dihubungi oleh seseorang, dia bilang dia mantan wartawan, dia bilang saya mantan wartawan, dulu sering cover, sekarang saya udah nggak wartawan, tapi saya bisa mengubah Prof punya Facebook, TikTok, Twitter itu menjadi, Instagram itu menjadi sesuatu yang readable, lebih menarik buat anak muda, gitu ya. Terus dia bilang, dia nyebut satu nama, saya juga melakukan hal yang sama untuk Prof Sehat. Terus saya bilang, saya nulis itu bukan karena apa-apalah, saya emang malas di biar aja gitu. Tapi kan sayang tadi udah. Tapi saya hubungi juga si Prof itu. Jadi Prof itu cerita bahwa memang dia sebagaimana biasa niat luhur lah, dia ingin supaya lebih banyak orang yang membaca pendapat dia begitu. Jadi kalau dia keluarkan uang. Tapi seperti tadi saya ambil contoh Atta Halilintar, dia bilang kalau dia mau sebenarnya sambil podcastnya keluar dia bisa masukin Lifebuoy, Coca-Cola segala macam. Tapi untuk endorse tapi dia nggak mau. Jadi ini dia nyebut ada semua tahu lah, ada beberapa dokter yang memang bicara kesehatan tapi juga mengendorse berbagai jenis produk. Itu dari kacamata uang tinggi sekali. Ya, kalau teman-teman mau, itu silakan, itu kesempatan itu diambil. Tapi kalau si teman kita profesor itu nggak mau, dan saya juga belum tahu, karena saya belum lari ke situ, saya nggak tahu mau apa enggak. Tapi ini potensi lain, dan banyak yang mengatakan pada saya potensi yang harus dipakai di saat ini karena banyak orang yang memanfaatkan itu. Saya kira Mbak Lestari. Ya, Mbak Sasi, silakan. Ya, terima kasih Prof. Paparannya menarik sekali. Saya termasuk yang tidak percaya diri bisa menulis di media massa. Kayaknya bahasa gaya dan lain-lainnya itu jauh berbeda dengan tulisan ilmiah gitu ya. Tapi mungkin dari pengalaman Prof. Chandra, sekian lama berinteraksi dengan media massa itu Prof, mungkin berinteraksi dengan wartawannya juga, pernah tidak ya, maksudnya diskusi dengan apakah editornya atau wartawannya tentang permasalahan tentang penulisan kesehatan di media massa ini? Mungkin mereka ada kritik atau ada harapan atau apa
kebiasaan-kebiasaan yang menurut orang media itu sebaiknya diperbaiki gitu. Ada tidak Prof yang semacam itu? Ya, sebelum menjawab itu, saya sekarang sering menulis dan seperti saya bilang, ya artinya kemungkinan dimuat tinggi sekali. Tapi pada waktu saya menulis insomnia itu saya tulis di puskesmas yang nggak ada listriknya, yang nggak punya pengetahuan pengetahuan juga saya kira terbatas karena itu cuma gara-gara ibu saya seperti saya bilang makan antihistamin dan saya nggak tahu bahasa sama sekali. Dan itu saya kira dari Timothy Kompas pada waktu itu 1981. Ya, apa yang mau saya bilang, jadi Mbak Sasya itu siapapun yang lain nggak usah nggak pede begitu, tulis aja dulu, kirim, bahwa sekali dua kali nggak dimuat apa boleh buat begitu ya. Mungkin buat saya agak menguntungkan karena beberapa yang pertama terus dimuat, habis itu saya jadi semangat, terus lagi beberapa kemudian ditolak, saya jadi still go ahead gitu. Tapi saya mengusulkan jangan ragu-ragu, apalagi kalau zaman dulu kan pilihannya terbatas, koran cuma sedikit. Sekarang .com itu ada banyak, tentunya kita pilih .com yang punya redaksi. Jangan pilih .com yang nggak punya redaksi. Artinya kita punya Detik, kita punya Liputan 6, kita punya Merdeka. Pokoknya mungkin ada lebih dari 10 .com yang punya redaksi itu. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan yang berikutnya ya. Apa yang mereka minta. Jadi saya usulkan, apalagi si .com itu dia butuh berita 24 jam. Jadi menurut saya sih dikirim aja. Kemungkinan dimuat saya kira cukup besar. Kalau mau agak gila sedikit, ini kita ngomong sekarang ini dikirim. Jadi JetSet selain menangani TB terpikir untuk membuat ini lebih user friendly, kita undang Prof Chandra untuk jadi itu bisa jadi saya kira kalau ada yang ngomong daripada saya keduluan saya nulis ntar ada dibuat dengan satu-satunya. Tantangan. Itu jadi artinya yang jawaban saya adalah jangan nggak pede. Apalagi kita yang quote-unquote paling menguasai tentang tuberkulosis. Itu satu. Yang kedua, saya sih nggak pernah bicara secara detail ya dengan editor atau dengan Pemret atau dengan penanggung jawab kesehatan. Karena tidak seperti kita ngirim ke New England Journal atau ke majalah kesehatan di mana dia kasih feedback. Kan kalau kita nulis kan nggak diterima, dia kasih feedback, ini salah, itu salah, perbaiki begitu. Kalau mereka kan nggak, kalau dia tolak aja. Gitu. Jadi memang nggak ada pembicaraan di situ. Tapi kalau ditanya apa yang mereka mau, ya kita bisa berasumsi, yang jelas bahasanya memang mesti. Tapi kan sekarang kita beruntung, ya dalam tanda kutip kita beruntung ada COVID, karena bicara kesehatan ini kan jadi menarik orang. Tadinya kan nggak terlalu menarik sebenarnya, tapi dengan ada COVID semua jadi menarik. Dan COVID ini kan yang enggak kan. Sekarang mana lebih besar kejadian tuberkulosis dengan orang yang sakit gara-gara kraken? Tapi lebih mudah masuk ke tulisan kraken daripada masuk ke tulisan tuberkulosis gitu. Karena memang itu yang dicari orang. Kraken atau ada lagi yang baru sekarang apa saya lihat namanya kemarin, saya malas saja menulis itu. Soalnya orang sudah setiap ada nama baru ditulis, itu menurut saya juga tidak tepat. Sama juga seperti penyakit itu kan kemarin ada marbul, itu udah berbeda. Nah, jadi kita sebenarnya selain punya kemampuan, kita punya kesempatan sekarang ini karena orang sedang senang dengan tuberkulosis. Jadi dengan kesehatan. Jadi tulis saja ya, mungkin isinya sedikit tentang hanya gaya. Yang lain kan sudah dikuasai, materi sudah dikuasai, topik sudah dikuasai, hanya tinggal gayanya aja. Ya sedikit aja rubahlah sedikit gaya supaya jadi gitu. Dan untuk bisa tahu gayanya, kirimlah dulu ke sana. Kalau belum dikirim bagaimana bisa tahu gayanya salah apa nggak salah? Coba dulu, jangan ragu-ragu. Ya, kita semua sudah tahu bahasanya harus lebih awal. Jangan pakai menyebutkan, jangan pakai titik 2, 1, 2, 3 itu kan sudah bahasa kedokteran, bahasa nggak ada titik 2, 1, 2, 3 itu nggak ada. Dia ditulis ya, dengan kalimat yang mengalir seperti kita ngobrol dengan orang lain. Sorry saya nggak terlalu itu menjawabnya, tapi yang pertama tulis saja dulu dan silakan mencoba, dan apa yang kita bicarakan itu lebih mudah. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Ya, lanjut Mbak Novi, silahkan. Kalau boleh on cam. Mohon maaf Bu, sinyalnya kurang baik. Izin. Oke, silakan lanjut. Ya. Dari mana? Ya, saya praktisi. Izin, terima kasih Prof paparannya. Izin bertanya Prof terkait menulis di
media tadi, Prof. Apakah dalam menulis di surat kabar seperti itu, Prof, kita boleh berbicara secara idealis dalam hal khususnya dalam hal pelayanan medis, karena kadang-kala mungkin tanpa kita sadari menyinggung satu profesi mungkin. Apakah Prof pernah mengalami hal seperti itu, dan bagaimana tips dan triknya Prof mengalami hal itu? Terima kasih, Prof. Ya, oke. Jadi begini, kalau kita diwawancara wartawan, itu ini sebelum saya menulis nih ya, kalau kita diwawancara, mereka bisa bertanya tentang ini penyakit bagaimana masalahnya. Tapi ada kiblat yang kedua, dan ini terjadi untuk semua kejadian di dalam maupun di luar negeri. Hampir selalu dia kepengen kita menyalahkan pemerintah. Hampir selalu itu. Ya, ini salahnya di mana? Kenapa bisa ada begini lagi? Kenapa? Nah, ini saya ambil contoh yang agak ekstrim, yang mudah ya. Pada waktu KLB polio di Aceh, ini saya tahu nggak ada hubungan sama tuberkulosis. Pada waktu KLB polio di Aceh, tentu saja dia pertanyakan ini gimana pemerintah, kenapa bisa ada KLB polio di Aceh, padahal Indonesia sudah dinyatakan bebas polio pada tahun 19 sekian. Saya dengan mudah mengatakan dia memang nggak benar di pemerintahan, vaksinasi nggak beres begitu kan? Itu bisa saya katakan seperti itu. Tapi yang saya ambil angle yang berbeda. Saya justru membenarkan mereka mengatakan bahwa status bebas polio di Indonesia masih berlaku. Kejadian polio di Aceh ini sorry agak terlalu teknis, saya nggak tahu teman-teman menguasai ikut apa enggak. Kejadian polio di Aceh bukan karena virus polio, tapi karena yang namanya VDPP, vaksin derived polio. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita tidak ingin terbawa dengan gaya pertanyaan dia, ini bukan menjawab Mbak Novi ya. Kalau kita tidak ingin terbawa dengan pertanyaan mereka, kita bawa mereka ke sisi yang lain. Hampir kan wartawan itu kan bukan orang kesehatan, dia pasti nanya ada salahnya. Kita sebutin aja salah dia, terus dia udah gelagapan sendiri begitu. Dia udah lupa bahwa dia kepengen kita menyalahin pemerintah gara-gara terjadi polio. Begitu kita bilang ini bedain virus sama wild polio virus dengan VDPV, dia udah pusing menjawabnya. Gimana ceritanya? Ya, jadi kita bisa pindahkan ke sana. Sedikit banyak menjawab pertanyaan Mbak Novi begitu ya. Kita bisa tulis apa saja di media. Dan bagusnya media beredaksi, bedanya dengan WhatsApp atau yang kita tulis di Facebook, ada kontrol dari mereka. Makanya saya tidak pernah menulis panjang lebar di WhatsApp, itu nggak pernah. Karena saya juga belum benar kan, jadi ada kontrol. Kontrol itu tentu dia tidak akan mengkontrol soal ilmunya, karena kita lebih tahu. Tapi dia akan tahu bahwa ini akan cukup mengganggu orang apa enggak. Gitu ya. Ini kan pertanyaannya, apakah kalau kita menyatakan sesuatu tentang kesalahan dalam tanda kutip itu mengganggu profesi lain, atau mengganggu pemerintah, atau mengganggu wali kota segala macam. Di satu sisi mereka senang kalau ada konflik, dan salah saya mengatakan. Itu kalimat yang salah ya, bukan begitu. Dia senang kalau sesuatu ada perbedaan pendapat satu dengan lainnya. Dia sih senang-senang aja. Tapi dia juga punya batasan, terutama media besar. Ya. Dia punya batasan. Oh, enough is enough. Kamu nggak bisa sampai sejauh ini bicaranya. Nah, media yang lebih sederhana tentu akan lebih rendah sensornya. Tapi bagaimanapun dia punya sensor. Itu membantu. Yang kedua, seberapa kuat Mbak Novi mau mengkritik orang, sekali lagi, kalau bisa dipertanggungjawabkan, silakan saja. Jangankan Novi, jangankan saya kira di tingkat yang lebih tinggi, menteri seringkali bikin sesuatu, kemudian diserang oleh orang lain, itu hal yang wajar. Kalau saya sih berpendapat itu hal yang wajar. Jadi kalau kita punya pendapat, menurut kita itu benar, dengan dasar ilmiah yang kurang benar kita sampaikan, kemudian ada orang lain tidak senang, silakan dia mematahnya juga di koran, nggak apa-apa. Kalau saya sih oke. Tapi memang saya adalah orang yang tidak terlalu senang menyalahkan sesuatu, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah gitu ya. Jadi saya berkali-kali bicara sama wartawan, kamu sudah tahu lah siapa narasumber yang suka nyalahin orang. Kalau kamu inginnya statement yang nyalahin orang, jangan tanya sama saya, tanya sama yang lain aja. Gitu. Saya akan jawab dengan cara yang berbeda. Tapi saya juga akan nyalahin orang yang suka nyalahin orang, karena itu juga diperlukan. Karena kalau semua baik-baik aja nggak benar juga, mesti ada kritik yang keras. Jadi balik lagi Mbak Novi, saya sih berpikir dengan pertanyaan Anda, apakah itu menyalahkan profesi lain, apakah menyalahkan itu tulis aja kalau saya bilang. Dan sudah terjadi. Yang belum terlalu lama kan tentang undang-undang pendidikan bukan undang-undang pendidikan kedokteran.
Yang gampang aja yang tentang statement Menteri Kesehatan lah yang kemarin. Itu kan juga ditulis orang di media. Dan dibantah lagi orang lain, itu sah-sah aja. Yang soal undang-undang kesehatan itu kan ditulis oleh, misalnya ini saya konkret aja, undang-undang kesehatan tidak melibatkan ID itu ditulis oleh Prof. Sukman di Kompas. Seminggu kemudian Dr. Idul Heri menulis di Kompas, oh salah itu pendapat Sukman seperti itu, karena itu dibicarakan di ID pada tanggal sekian. Jadi dua-duanya dimuat oleh Kompas dengan berimbang begitu, ya cover both side katakanlah, dan menurut saya sah-sah aja. Jadi nggak apa-apa. Tentu saja kita nggak menyerang orang ya. Kalau menyerang orang tidak lah, tapi kalau menyerang siapa yang, ini saya agak khawatir, siapa yang harus wajib berwenang untuk melakukan pengobatan, itu kalau menurut saya ditulis saja, nggak ada masalah. Bahwa orang tidak setuju, itu juga sah juga. Jadi Mbak Novi silakan mau nyalain profesi lain. Ini makin banyak, ada Mbak Saida, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin bertanya, saya beruntung sekali nih bisa dengar materi Prof hari ini. Saya Saida dari Maluku. Ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Novi tadi, bahwa takut menulis nanti ada kalimat yang menyinggung. Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa kalau menulis esai itu perlu ada argumen yang kita tuliskan di dalam esai. Nah, kira-kira selama pengalaman Prof menulis selama puluhan tahun, ada nggak tiba-tiba tulisan kita sudah dimuat gitu, terus merasa bahwa opini yang kita sampaikan itu keliru, Prof? Nah, kira-kira punya pengalaman semacam itu atau tidak? Karena saya pribadi takut juga kadang-kadang beropini ternyata itu tidak, dalam tanda kutip, keliru gitu, Prof. Mungkin terima kasih, Prof. Ya, jawabannya ada dua ya. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa, ingat satu, itu ada salah seorang guru, waktu itu saya lupa namanya siapa. Beliau cukup terkenal ya. Kalau nggak salah kemudian meninggal. Dia waktu itu cerita, dia ngomong menulis di jurnal sebenarnya, secara umum lah ya. Dan karena kita masuk tingkat satu, dia bilang kalau menulis, tulislah sudah selesai, terus taruh di lemari, besok baca lagi. Gitu. Jadi kalau kita baca lagi besok atau lusa, itu kita sudah lebih tenang gitu. Jangan langsung dikirim. Itu mungkin yang bijak. Dan itu saya sih nggak pernah begitu. Tapi biasanya saya tulis, saya pikir-pikir dulu begini begitu, itu terjadi. Itu dulu. Sekarang udah kepedean saya. Udah ketuaan, udah kepedean. Saya tulis, nah kan sekarang kita nulis di sini kan. Sambil di mobil gitu, nulis ini udah mau sampai send begitu. Hari ini misalnya yang saya bilang saya tulis KLB Difteri dan Kesnas, misalnya nih ya, saya tulis hari ini 12 Januari 2023, 23 Januari 2023, saya kirim ke semua media. Terus abis itu saya sholat, pikir masih 23 Januari itu kan ulang tahun ayah saya almarhum, berapa saya lupa. Ini bukan Januari sekarang Februari. Seperti saya ini memang bukan opini yang berat seperti Mbak Saida bilang, tapi itu kesalahan saya karena sekarang saya udah ketuaan untuk kepedean, saya langsung kirim. Mestinya sih memang nggak boleh langsung dikirim, kita baca dulu dengan ya kita ya nggak usah diendap. Kalau mau diikutin guru saya itu diendapkan semalam, masukin lemari, besoknya dibaca lagi, itu mungkin lebih bijak, terutama untuk yang relatif lebih baru begitu ya, supaya jangan sampai keceplosan ngomongnya. Tetapi kita kan, saya nggak tahu, mungkin aja yang nggak tahu, Jetsen ini ada yang politisi, yang anggota DPR segala macam. Saya banyak sekali pengalaman dengan politisi. Politisi itu kan bisa satu pendapat itu dilihat dari sisi yang lain, benar, lihat dari sisi ini pendapat yang sama salah. Saya pikir kita jangan sampai ke situ lah ya. Itu adalah ilmu politik begitu. Kita bicara dengan ilmu kita. Jadi kalau kita beropini itu benar-benar punya dasar, nggak ilmiah banget, pokoknya dasar yang jelas. Karena kalau politisi capek kita dengarnya. Sama-sama macet, bisa dibilang ini gara-gara Anies, bisa gara-gara gubernur yang baru. Itu semuanya benar kalau menurut mereka. Tergantung mereka ikut yang mana, kan begitu. Nah, kita jangan sampai ke situ lah. Kalau kita sampai ke situ, itu bukan bidang kita, itu bidang mereka. Biar mereka menguasai hal seperti itu, dan mereka menguasai likur kita, kan nggak ngerti itu. Jadi opini kita adalah opini berdasarkan pengetahuan yang ada. Dan nggak apa-apa nyalain kalau menurut saya. Ya saya nggak mau ngomong soal profesi lain ya. Kalau kita bilang sekarang Perpres 67 itu, mana evaluasinya sekarang? Itu kan nggak salah. Benar bahwa Perpres itu ada. Kalau mau agak diangkat-angkat sedikit, ini satu-satunya penyakit yang ada Perpresnya begitu. Tapi udah sekian tahun mana hasilnya?
itu nggak apa-apa kalau menurut saya, itu sah-sah aja, itu benar. Itu opini yang benar, nggak apa-apa. Ya jadi simpulannya beropini silakan asal ada dasarnya dan memang baiknya sih jangan langsung dikirim. Itu kesalahan saya sekarang. Kayak tadi saya baru sadar. Bagaimana teman-teman yang lain kan saya lihat Mbak Saida kan juga pakai mukena. Kita kan ingatnya salah lagi sholat kan, tahun Mbak sholatnya nggak khusyuk gitu. Nah, sholat kan tadi gue salah tulis kan. Tahun Mbak sholatnya nggak khusyuk, jadi sholat saya perbaiki tulisannya itu. Itu kan sekarang katanya kalau kita kehilangan kunci nyari-nyari pas lagi sholat, oh tadi ketinggalan di lemari, kawan sholatnya nggak khusyuk. Tapi jangan ikutin itu pendapat yang salah. Oke. Terima Ada banyak. penyapa saya Pak Bambang dari Pontianak, apa mau bertanya? Silakan Pak Bambang. Bukan menyapa saya sih, dia menulis di chat Pak Bambang. Terima kasih, Silakan. Prof. Kebetulan Prof. Chandra dulu sering ke Kalimantan Barat ya. Ya. Nah, saya pengen kuncinya aja supaya Kalimantan Barat itu tidak ketinggalan baik dalam di penyampaian di media maupun dalam program-program yang terutama untuk eliminasi TB lah ceritanya semacam itu. Mungkin itu aja deh, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gini Pak, sebenarnya kita yang salah. Ya, saya nggak mau masuk kembali dalam perdebatan memindahkan ibu kota benar apa nggak benar ya. Tapi kan kita yang salah. Kalau kita lihat Amerika, gitu ya, Amerika lah saya ambil contoh yang ekstrim. Itu kan sama terkenalnya orang yang tinggal di Texas, dengan yang tinggal di Massachusetts, dengan yang tinggal di New York, dengan tinggal di Washington, dengan tinggal di Boston sama terkenal, nggak ada bedanya, gitu. Kita kan memang akhirnya masih ada cerita Jawa dan non Jawa, masih ada Jakarta dan Jakarta, perhatian lebih banyak, berita lebih banyak, itu yang mendasar sebenarnya Pak. Jadi harusnya semua provinsi dimanapun juga di Indonesia ini sama perlakuan, sama kemampuan melakukan hal apapun sama gitu ya. Nah, jadi jangan ada yang tertinggal atau merasa tertinggal. Nah, untuk konkretnya Pak Bambang, kalau menurut saya yang kita bisa bicara gede, bisa bicara perhatian Pemda, bisa bicara APBD segala macam, tapi kita bicara membumi aja deh. Sesudah ini kalau berkenan Pak Bambang mulailah menulis gitu, apa yang bagus dilakukan untuk Kalimantan Barat selain lihat Singkawang dengan apa kemarin perayaan apa itu yang rame banget gitu, Cap Gomeh, Cap Gomeh dan sebagainya begitu. Tapi gimana tuh berkeluarga bagaimana, mulailah ditulis secara konkret. Tentu saja kita bisa pakai taktik sedikit ya. Artinya kita bisa minta tokoh masyarakat nggak harus gubernur bupati, tokoh masyarakat bisa ulama setempat segala macam untuk ikut bersuara tentang hal itu kan begitu ya, nggak harus kita. Tapi ini kan mencari tokoh masyarakat juga tidak terlalu mudah. Jadi bagaimana kalau kita mulai sejak sekarang, sesudah acara ini gitu, saya lihat ada berapa puluh nih, 40-an sekian jet set akan keluar, 40-an tulisan dari 40 daerah di mana anggota jet set itu ada. Dimulai aja begitu kalau saya usul. Nah, nanti biar si jet set pusat siapa namanya yang di Bali itu, kalau masing-masing ya nggak layan dikumpulin belakangan bisa juga. Jadi kalau katanya Ustadz kan kerjakanlah yang kecil tapi bisa dikerjakan sekarang begitu. Sorry nggak menjawab ya Pak Bambang ya, tapi kita tahu banyak hal yang bisa dilakukan di Kalimantan. Apalagi kan sekarang Kalimantan, walaupun ibu kotanya bukan Kalimantan Barat lah, tapi udah Kalimantan juga disebut. Belum lagi batu bara banyak ke situ. Betul. Oke, di jet set ada juga sih Prof yang sangat juga produktif. Ini Dr. Ahmad Fuadi, orangnya lagi di ya betul. Silakan. Ini. Dr. Ahmad Fuadi mau ikut kontribusi sesuai dengan pengalaman? Masih ada nggak ya? Karena beliau lagi di Paris kalau nggak salah, Prof. Love in Paris in love. Oke, mungkin. Tadi beliau izin, Dok. Ya. Oh, izin ya. Kalau ada gitu, pertemuan boleh satu ya. lagi, Prof. Silakan. Dokter Dia. Sebentar ya Mbak Edin. Ya. Saya lihat dulu ada lagi dari teman-teman. Ya, silakan Mbak Edin. Belum ada yang raise hand lagi. Ya, baik, ini sebenarnya saya ingin menanyakan nih Prof, sistematika kalau menulis jurnal ya seperti itu. Nah, sistematika supaya menarik dan bisa dipahami. Nah,
Prof itu seperti apa sih? Sistematikanya apa? Harus ada latar belakang dan lain-lain, atau ada plot twist yang bikin terbelalak gitu ya, tiba-tiba tidak disengaja, tidak diketahui akhirnya seperti film-film yang seru. Nah, ini seperti apa sih, Prof? Ya. Itu yang kita ingin tahu semuanya. Terima kasih. Ya, makasih. Nomor 1 judul. Ya, karena judul ini apalagi zaman sekarang orang hanya membaca judul atau orang memutuskan baca atau tidak baca tergantung dari judul. Dan judul itu bisa sangat bombastis gitu. Sayangnya kalau judul bombastis seringkali panjang. Jadi bagaimana cara mengemas judul itu bombastis tapi tidak terlalu panjang. Itu judul. Yang kedua, entah benar entah enggak begitu ya, ada pendapat yang saya ikuti bahwa yang penting adalah bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Di tengahnya barangkali bisa mengalir segala sesuatu, tapi yang akan terbaca orang adalah bagian yang pertama dan bagian terakhir. Jadi kalau kita nulis jurnal, latar belakangnya itu kan bisa enggak terlalu nyambung dengan isi penelitian kan. Latar belakangnya kan benar-benar situasinya besar, dunia yang enggak ada hubungannya sama isi penelitian. Nah, kalau saya di awal itu saya sudah masukkan itunya. Sesuatu yang menarik untuk dibacanya. Walaupun kalau kita kan habis material and method baru hasil penelitian sudah diskusi gitu. Enggak, dari awal sudah harus keluar sesuatu yang menarik, dan di ujung akhir juga harus ada keluar sesuatu yang menarik. Dari pengalaman saya, 2 kalimat terakhir yang jadi pengunci itu juga sering di-quote orang. Jadi saya senang kalau saya menulis kemudian orang berkomentar, saya setuju dengan kalimat yang terakhir gitu. Karena kalimat terakhir itu misalnya saja kemarin digitalisasi kesehatan gitu kan, saya cerita tentang Internet of Things, kemudian machine learning segala macam gitu kan. Tapi di ujungnya saya tulis bahwa semaju apapun pelayanan kesehatan dengan digitalisasi, tetapi hubungan antara petugas dan pasien dan secara langsung itu jelas sangat penting. Nah, ada 2 atau 3 orang meng-quote ujungnya itu, di ujung terakhirnya itu. Jadi mungkin dia nggak terlalu baca digitalisasi, tapi dia ambil. Jadi balik lagi untuk menjawab pertanyaannya, ada 3, 1 judul, kedua bagian awal yang menarik, dan bagian akhir yang menarik. Sisanya silakan ditaruh di tengah. Dan memang tentu ada subbab. Maksudnya bukan subbab, subjudul. Cuma beberapa koran seringkali menghilangkan subjudul itu karena urusan space. Ini kan ada masalah space juga. Di koran itu ada masalah space. Yang online lebih mudah sebenarnya, karena dia nggak terlalu mempersoalkan soal space. Kita menulis, tapi dia nggak mau juga terlalu panjang. Saya lupa itunya ya, apa namanya. Tapi kalau kita baca koran atau dibaca media, dia akan tulis. Kita akan terima tulisan dengan jumlah sekian kata. Saya biasanya ngetik di laptop saya atau di HP, saya tahu sampai 2 halaman itu kira-kira seberapa gitu. Saya nggak pernah ngitung-ngitung lagi soal kata-kata. Tapi jumlah katanya juga mesti dibahas. Karena kalau kita mau bahas semua, menjelaskan seluruh tuberkulosis kepada seluruh Indonesia, nggak mungkin juga. Siapa mau dengerin? Lo ngomong apa katanya? Nggak penting-penting banget buat seluruh Indonesia. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Prof. Ini nggak terasa loh udah sejam kita mendengarkan dan diskusi dengan Prof. Chandra. Ada satu pertanyaan dari pengalaman sendiri sih ya Prof. Dulu saya sempat kesel waktu ada habis seminar, waktu awal-awal COVID, kemudian wartawan mewawancara dan kemudian menulis banyak sekali tulisan tentang COVID di awal-awal. Tapi banyak yang akhirnya mereka menulisnya dengan salah, bahkan negatif dalam tanda kutip. Lalu masuk ke WA saya begitu banyak konfirmasi. Apa benar pernyataan saya gitu. Jadi, nah di situ waktu itu sempat agak males gitu Prof diwawancara. Ntar salah lagi mau dia gitu kayaknya gitu ya. Artinya wartawan salah menulis dan mempolitisasi gitulah. Jadinya kesannya negatif dan seolah-olah berasal dari saya. Sedangkan yang namanya tulisan kan seperti Prof bilang tidak bisa kita lakukan argumen gitu bahwa ini wartawannya yang salah bukan saya gitu ya. Kalau jawab WA bisa gitu saya terangkan, tapi kan kita nggak bisa nulis. Nah ini kitnya gimana ya Bro? Kiatnya. Kalau medianya online, detik.com, saya udah berkali-kali dia tulis, saya tulis balik. Itu kamu tulisnya salah, dan dia ganti. Artinya kalau kelas-kelas seperti itu, detik.com, liputan, FIFA, itu dia akan ganti tentu saja. Yang jadi masalah kan kalau tercetak. Kalau tercetak, saya kadang-kadang protes juga. Cuman kalau nggak mengganggu sekali, dia nggak akan kalah memang betul. Ya, dia nggak akan kalah. Tapi kalau jadi satu soal
cetak pahala. Yang kedua, Dokter Dia, kita kalau mau positive thinking ya, itulah pengetahuan wartawan itu kan mencerminkan pengetahuan masyarakat sebenarnya. Jadi kalau tujuan utama kita adalah mencerahkan masyarakat, kita tahu bahwa itulah yang kurang. Apa kita sudah mencoba menjelaskan dengan cara yang benar, dia aja wartawan yang lebih potensial paham daripada masyarakat umum masih mempersepsinya secara salah. Jadi ya itu keadaannya itu kita harus bicarakan lagi, jelas lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat tidak setuju kalau sudah begitu oleh wartawan terus Dokter Dia jadi malas. Itu yang salah. Kenapa? Kita butuh mereka. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, saya bukan dirjen lagi, bukan apa lagi. Tapi kita butuh mereka ya quote-unquote agak ideal supaya mereka menyampaikan hal yang benar ke masyarakat. Jadi kita butuh mereka karena sekuat-kuatnya, mungkin kalau kelasnya sudah sekuat Boyke atau Erlina, gampang kalau ngomongnya. Tapi kalau yang kayak biasa kayak kita kan belum tentu semudah itu. Jadi kita butuh wartawan untuk menjelaskan. Jadi kita mesti manfaatkan mereka. Ya kita bisa bilang, dan kalau dimarahin dia apalagi sama dokter dia tahu bahwa dia salah gitu. Tapi kita jangan terus merasa gue malas ngomong salah lagi, jangan. Kita terus ketemu dengan mereka, kita terus sampaikan apa yang benar kepada mereka karena mereka akan menjadi jembatan kita untuk menyampaikan apa yang benar kepada sorry ini dia itu yang tiga itu hal yang penting. Karena Jetset ini kan aset sebenarnya, asetnya pengendalian itu salah satu aset lah. Jadi tolonglah ini memanfaatkan pengetahuan yang ada pada Anda untuk menjelaskan kepada masyarakat antara lain lewat media. Walaupun sekali lagi mungkin yang berikutnya undanglah si Atta Halilintar, kan bayarnya mahal kali. Nggak sanggup, Prof. Tapi langsung yang ikut nanti berjuta-juta orang. Iya betul, ikut bisa berjuta-juta. Oke, kayaknya kayaknya waktu kita habis, tapi mungkin untuk closing, adakah yang akan disampaikan dari Dr. Artawan sebagai Ketua Jetset? Iya, halo. Ya, silakan. Dokter Dia. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terutama kepada Prof telah men-sharing ilmunya buat teman-teman semua anggota Jetset yang telah hadir pada acara ngopi sore kali ini. Pada prinsipnya semua yang Prof sampaikan itu sangat berguna bagi kita, terutama untuk membagi hasil riset, inovasi, pengetahuan yang kita punya untuk masyarakat. Ya, saya sendiri merasakan tadi yang telah disampaikan oleh Prof, di mana dua quote yang saya selalu pegang teguh kalau dalam hal menulis, baik menulis ilmiah maupun menulis di media online, walaupun baru minimal, sangat minimal pengalaman saya. Prinsipnya yang pertama, quote-nya itu adalah tulislah apa yang Anda pikirkan, jangan memikirkan apa yang Anda akan tulis. Gitu. Karena kalau memikirkan apa yang akan ditulis, ya Anda nulis-nulis. Tapi tulislah apa yang dipikirkan. Gitu. Tulis saja, akhirnya nanti akan ada hasilnya tulisan itu. Nah, setelah ada hasil tulisan, tadi Prof juga sempat menyampaikan, kita perlu membaca kembali, merevisi, sehingga quote yang kedua yang saya pegang teguh itu adalah tidak ada penulis yang baik. Yang ada adalah penulis kembali yang baik. Ya, benar sekali dari pengalaman kami pun ketika sudah menulis selesai, kadang saya simpan dulu 2-3 hari baru baca. Kadang bingung sendiri, apa sih kalimat ini maksudnya gitu, akhirnya revisi lagi gitu. Dan benar sekali yang terakhir penolakan, bahwa saya pernah juga ditolak sampai 8 kali di suatu jurnal. Berakhir juga indah pada akhirnya, suatu manuskrip pasti akan menemukan rumahnya. Ya, demikian juga tulisan populer gitu. Ya, kalau terus terang saya masih minimal baru 2 pernah menulis populer seperti itu. Beda sama Prof, saya yakin di ruang kerjanya itu tidak cukup luas dinding untuk menampung semua tulisan Prof. Saya yakin itu. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Prof. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih aktif lagi untuk menyampaikan ide dalam bentuk tulisan di media mainstream, media elektronik, termasuk juga di jurnal akademis.
Demikian dari saya, waktu saya kembalikan ke Dokter Diah. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Artawan dan Ya. semuanya, dan mungkin saya harus mengakhiri ya, karena pasien saya juga udah ngantri. Yang jelas ada beberapa sih yang saya catat yang cukup penting. Yang pertama adalah motivasi. Terima kasih Prof telah mencerahkan saya juga yang minim motivasi dan moody tadi. Kemudian menyempatkan waktu, memanfaatkan momentum. Dan untuk momentum itu bisa berupa topik yang sedang in atau event yang sedang kita adakan. Kemudian kita perlu untuk menulis efektif yang sistematis, kata Prof di paragraf awal dan paragraf akhir, dengan memberikan mungkin quote yang akan menambah highlight, dan jangan lupa memberikan judul yang singkat, tajam, dan menarik ya, untuk bisa disampaikan. Tapi dari semua ini yang saya catat betul adalah yang satu, ini dua pesan dari keduanya nih, dari Prof Chandra maupun Ketua JETSET ya, memulai ya. Jadi memulai untuk menulis, mungkin pasca ini semua ikut menulis, bahkan mungkin kalau tadi kita membicarakan policy brief, maka mungkin policy brief yang kita sedang kerjakan atau sudah mulai dikerjakan, yang sudah ada hasilnya, itu juga sudah sesuatu yang bisa daripada kita bingung kemana-kemana yang harus kita sampaikan, tapi policy brief itu kita tuliskan dalam bentuk di media sehingga benar-benar didengar oleh orang baik. Dan yang jelas kita memiliki niat yang baik bahwa kita menulis untuk mencerdaskan diri kita sendiri dan juga orang lain, meluruskan dan memberikan informasi yang benar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Prof Chandra Yoga yang selalu memberikan inspirasi. Sejak awal saya masuk Paru juga karena sejak mendengar kuliah tentang Paru dari Prof Chandra di saat saya tingkat 3 dan hingga hari ini. Dan saya yakin semua teman-teman juga nih banyak nulis dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Moga-moga nggak bosen Prof diundang oleh JETSET. Ya, nama JETSET saya yang menyebutkan idenya Prof. Mengapa JETSET? Karena saya berpikir mencari sesuatu yang kalau ngomongin peneliti gitu, kayaknya nggak laku, Prof. Jadi ya itulah, dicari judul yang kayaknya bombastis dan agak kekinian gitu, sesuatu yang mudah diingat, yang lebih trendy misalnya. Tapi yang jelas kita kembali kepada hakikatnya bahwa kita ingin eliminasi TB, dan ini saatnya ya kita menulis, dan saya rasa akan dimuat di bulan Maret. Jadi kita mulai mengumpulkan bahan, kemudian menulisnya, dan saya yakin akan dimuat oleh berbagai media. Terima kasih, semoga acara ini menjadi bermanfaat, dan kegiatan-kegiatan JETSET juga bisa memberikan manfaat bagi kita dan orang banyak. Boleh foto bersama dulu. Sebelum media. dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto untuk laporan kegiatan JETSET. Silakan Mbak Edin. Iya. Masih ada yang ingin membuka kamera, Bapak Ibu silahkan. 1, 2, 3. Slide kedua. Ini sampai akhir masih bertahan 33, Prof. Oke. Ada 33 tulisan berarti. Betul sekali. Terima kasih Prof Chandra, Dr. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih ya. semua. Oke. Ya. Kasih semua. Wabarakatuh. Sip ya. Kita tetap Mbak Edin ya.